konser dirinya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kita ini sering dapat klien, yaitu anak-anak dari pondok, orang tua banyak dari keluarga IT, yang bagaimana di pondok itu ternyata banyak kasus, ya, ada bullying, bahkan ada LGBT, bahkan ada merokok, bahkan ada itu di lingkungan Islam. Ketika kita tidak membekali menyelesaikan anak kita di rumah, ketika dia harus berhadapan, harus berenang, harus berlari, harus naik ke tanjakan, maka anak banyak yang tidak siap. Maka di antara anak yang mau kita masukkan pondok, kita harus wawancara dulu, ya, wawancara kesiapan dia. Anak kita yang di Tebuireng itu ya, walaupun pesantrennya tahfidz di sana, tapi namanya bullying tetap ada, ya, namanya gimmick menuju apa namanya laki-laki seneng laki-laki ini juga ada. Karena apa? Karena mereka juga dari latar belakang orang tua yang berbeda. Apalagi kadang banyak apa? Nakal-nakal tak pondok lo kan begitu. Sehingga banyak anak yang nakal masuk pondok kan begitu. Sehingga Bapak Ibu betul-betul itu ya. Anak saya yang ketiga alhamdulillah sudah mempelajari aku pernah dibullying, sikapku seperti apa, ya. Karena anak pindah, jadi anak saya itu awalnya tidak bisa masuk kualifikasi karena masuk ke Tebuireng ternyata sekarang itu karena di sini sudah terapkan belum, jadi ada bimbel dulu. Nah, kita ini tidak tahu tidak ada bimbel, tidak ikut bimbel, ya nggak keterima itu kan. Berikutnya semester berikutnya kita sowan yai untuk ya gimana, ternyata Jawa Timur memang seperti itu Mas ya. Jawa Timur itu sowan yai keberkahan itu ya memang satu keharusan gitu. Nah, yai alhamdulillah waktu menyampaikan kalau mutasi saja bagaimana gitu kan. Akhirnya pas semester kedua pindah masuk ke pesantren ini begitu. Dan anak sudah persiapan begitu. Jika belum siap maka benar-benar bullying itu ada. Maka ketika ada pesantren bullying itu tidak lepas dari orang tuanya. Ya. Dan yang kedua adalah kadang nyambutin pesantren, maka kemarin ketika sekolah sini ya di Sempor ini ingin nanti ada boarding gitu kan. Nanti yang jadi muslim katanya Pak Agus luar biasa udah pensiun jadi muslim. Jadi banyak pesantren yang menyerahkan muslim itu kepada anak-anak yang masih sangat muda, belum menikah, apalagi punya anak, menikah saja belum. Ini mengkhawatirkan sekali. Yang mengkhawatirkan sekali karena emosi mereka belum stabil, harus berhadapan anak-anak yang ya masih proses untuk menemukan jati diri. Maka kita harus mendukung bagaimana muslim itu ada yang sepuh, ada bapaknya. Kenapa pesantren yang berbasis kiai itu lebih kuat? Ya karena memang ada sosok sentralnya. Kenapa yang berbasis asrama saja kadang tidak kuat? Ya karena hanya mengandalkan muslim. Guru ketemu berapa? Paling seminggu sekian jam. Tetapi muslim begitu pulang ya ketemu anak, uang saku anak, urusan makan itu adalah muslim. Maka tadi memilih muslim harus ada kepala muslim yang memang sudah dewasa dan memahami psikologi anak. Ya, jadi kepala muslimnya anaknya yang paling banyak, contohnya begitu. Lanjut. Nilai keyakinan pribadi, nilai keyakinan prinsip pribadi seorang ayah termasuk pandangan terhadap peran gender, tanggung jawab dan keterlibatan dalam kehidupan keluarga sangat mempengaruhi konsep dirinya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kita memahami ya tadi. Kita ini laki-laki Jawa, ya. Jawa itu sebelum ada negara Indonesia apa Bapak Ibu? Kerajaan. Maka laki-laki Jawa cenderung seakan-akan punya kerajaan, ya, punya mahkota, tetapi nggak tahu singgasananya di mana, kerajaannya di mana. Maka lagunya apa? Gundul gundul pacul. Mari gundul gundul pacul cul kemelengan yungi yungi wakul kul kemelengan wakul limpah sekali dari salata. Ini laki-laki ketika tidak memiliki leadership yang baik, emosinya menuruti ya emosi ya yang tidak baik, akhirnya apa?
potensi keberkahan rumah tangga bisa hilang. Karena tadi yang laki-laki Jawa itu punya bekal mahkota, tetapi singgasananya sudah berubah karena negaranya negara jadi negara demokrasi. Di rumah tangga harus demokrasi. Jangan bapak jadi raja harus siap kopi dan teh, ya. Urusan nafkah nanti yo dipikir bareng. Kita semuanya pikir bareng. Maka mari berlomba untuk menyurgakan pasangan kita. Allahumma apa Bapak Ibu? Berlomba untuk menyurgakan pasangan kita. Jangan menerakakan pasangan kita. Apa? Jadi menyurgakan pasangan kita. Kita bantu sebaik-baiknya. Berikutnya pengalaman masa lalu, pengalaman masa kecil dan figur ayah atau pengalaman sebagai anak dapat mempengaruhi bagaimana seorang ayah membentuk konsep diri. Di PK3 ya, itu dibuat konsep bagaimana guru TK sudah saatnya ada yang laki-laki. Sini ada? Ada. Ya. Ya, laki-laki harus hadir di usia kanak-kanak. Bahkan dalam sebuah riset, jatuh cinta anak perempuan harus kepada bapaknya, gitu kan? Kita ini kan diantara ritual kita terhadap anak itu mencium kening anak. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bita'wil. Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada keponakannya. Ya. Nah, satu kali anak saya itu yang saya punya anak perempuan terakhir itu, ya. Anak perempuan terakhir itu tak cium keningnya begitu. Dia mengatakan, tahu enggak ya? Sebenarnya kalau ayah nyium saya, kumisnya itu loh sakit gitu. Tapi karena ayah itu love saya begitu ya, enggak apa-apa gitu. Tepuk tangan buat kita. Jadi kita ini harus dekat dengan anak perempuan kita. Agar apa? Anak perempuan kita jatuh cintanya adalah kepada bapaknya, sehingga ketika di luar dia mengukur semuanya adalah kepada bapak di rumah. Kalau bapak ini baik, maka dia tidak mudah menerima kebaikan dari luar. Kan begitu, apalagi negatif ya kan. Tadi disampaikan tadi ketika saya menyampaikan kita satu kali asesmen itu betul-betul ada. Anak perempuan di sekolah itu mukuli temannya. Bayangkan anak perempuan kelas 2 SD gitu. Ketika ditanya ternyata Masya Allah bapaknya itu waduh jarang datang, begitu datang adalah sebagai Raja Fir'aun. Mukul kalimatnya keras itu Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Dukungan sosial, dukungan dari pasangan, keluarga, lingkungan sosial juga berperan. Apakah seseorang ayah merasa didukung, dihargai dan diterima oleh lingkungannya sekitarnya akan mempengaruhi konsep dirinya. Maka mari, ya Allah sudah mentakdirkan bahwa kepemimpinan itu ada pada laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehafid-hafid istrinya yang jadi imam tetap suaminya. Sehingga bantulah para suami, bantulah para bapak, bantulah para anak, bantulah para kakak yang laki-laki untuk bisa mengemban leadership kepemimpinan yang baik. Jangan bilang mati dibilang, jangan. Jangan ya. Kenapa? Karena memang seperti itu. Karena memang laki-laki secara fisik Allah takdirkan, laki-laki secara akal Allah takdirkan untuk tadi tidak pernah cuti, sehingga emosionalnya itu 100% tetap konsentrasi. Tetapi karena budaya Jawa kita ini ya, kadang punya apa tadi? Mahkota, tapi tidak punya singgasana dengan itu menjadikan apa? Kebedengan. Ada stigma dan tuntutan sosial, ada tuntutan sosial yang melekat pada peran sebagai seorang ayah. Bagaimana masyarakat atau budaya terdahulu melihat dan menuntut seorang ayah bisa mempengaruhi konsep diri mereka. Jadi stigma lingkungan kita karena yang namanya gendong anak harus ibu, yang dulang anak harus ibu, begitu. Sehingga sampai-sampai ibu itu yang gendong anak, karo kewotas, gitu kan. Itu sampai bagaimana nyuruh ketika perceraian yang jadi korban adalah ibu. Padahal Allah melarang itu. Ya.
dalam surat At-Tolak itu ya. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalikunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Sampai Allah menyampaikan begitu. Ketika engkau menolak istrimu, tolaklah dengan baik dan berilah dia masa idah. Masa idah itu apa? Masa idah itu adalah masa selama 4 bulan. Dia tidak boleh digauli, tetapi tetap diberi nafkah. Dia tidak boleh diusir dari rumah, tetapi tidak hubungan suami istri. Sebagai laki-laki yang cerdas, ini nafkahi itu Allah, yang penting nafkahi itu Allah kan begitu, maksudnya kan begitu. Tetapi yang terjadi di sekarang, masya Allah, walaupun untuk keluarga muslim, namanya baru mau cerai sudah pisah ranjang, nanti anaknya dibawa si istri ikut bayi sana dan suaminya tidak pernah memberikan nafkah. Itu kesalahan yang fatal, itu dosa besar. Gitu. Jadi Allah itu sampai seperti itunya untuk menjaga marwah lagi sudah dicerai tetapi nunggu idah masih dikasih nafkah itu terhadap istrinya, apalagi terhadap anaknya. Harus sampai nanti ketika sudah hamil balik selesai. Tapi yang terjadi apa? Enaknya laki-laki kan begitu, masya Allah. Maka tentu konsep yang dimaksud bagaimana laki-laki menjadi leadership bukan hanya laki-laki bisa mengambil keputusan, tetapi bagaimana dia bertanggung jawab lebih luas. Terakhir, nah, kondisi ekonomi dan sosial, yaitu kondisi ekonomi dan sosial juga memainkan peranan penting. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, mari para bapak, kita ini punya waktu 24 jam. Ya bolehlah kita dapat UMR dari IT kita, tapi kan boleh juga dapat UMR dari tempat yang lain. Ya, saya ini karena petani, ya pagi itu saya belum bekerja ya pasti ke kebun, ya pasti ke kebun untuk bertani. Karena kita memaknai rezeki itu adalah tidak hanya gaji. Allah menyampaikan wa quli malu fasairallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fakuli malu, maka beramallah. Kata bekerja dalam konsep Islam adalah beramal. Maka apa amal positif yang bisa kita lakukan, insya Allah itu akan menambah income di lain waktu, di kemudian hari, dan itu adalah bagian dari rezeki. Jangan hanya memutuskan bahwa takdir keuangan kita dari sekolah kita, dari tempat kerja kita. Atur waktu sedemikian rupa, atur manajemen sedemikian rupa, sehingga kita ini bisa mendapatkan income berlimpah dan berlipat lipat. Allahumma amin. Kiranya seperti ini sudah masuk zuhur ya. Nanti masih sesi terakhir Bapak Ibu ya. Semoga belum izin semua. Nanti sesi untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari saya Abu Minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.